kita tidak menemukan kepuasan di dalam Tuhan, pernikahan sekalipun tidak akan mengobati ketergantungan kita terhadap pornografi. Karena gini, waktu kita belajar biologi kan kita melihat juga badan tubuh wanita atau pria yang telanjang, betul nggak sih? Itu dalam pornografi. Ini kan lucu ya, bahkan ada banyak tuduhan terhadap kepada orang Kristen, khususnya ketika membaca kitab Kidung Agung. Baca Kidung Agung lalu orang ngomong, wah ini kitab suci yang tidak suci, ini di dalamnya banyak aksi porno. Kenapa? Karena ada kalimat-kalimat tertentu yang tidak lazim dipakai. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pornografi itu sifatnya dari objek yang dilihat atau dari bagaimana orang melihat objek tertentu? Nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup, sumber kekuatan dan kota benteng kami udah berdoa dan memohon. Amin. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Di awal mencoba untuk membatasi dulu ya apa yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini. Ini adalah satu pendahuluan ya, karena waktunya mungkin tidak akan cukup ya untuk membahas semua isu ini, karena ini sangat luas sekali. Bahkan kalau kita mau melihat di dalam konteks masa muda ya, itu setiap orang masing-masing mempunyai kecenderungan yang sama, yang berbeda-beda untuk bergumul dengan pornografi. Sebentar, ini saya di mana ini ya? Coba saya stop share dulu ya. Oke, saya ulang lagi. Oke, teman-teman sekalian, saya akan memulainya dengan pengalaman saya secara pribadi ya. Bergumul dengan pornografi, kurang lebih saya mengenal pornografi itu SMP kurang lebih, dan seingat saya itu dari teman saya di sekolah. Jadi saya sekolah di sekolah Katolik yang cukup terkenal di Bandung, namanya Santo Alisius. Hari ini sedang mengalami ini sih kemunduran ya, tetapi waktu di zaman saya sekolah ini salah satu sekolah yang terbaik. Jadi kalau sekolah yang terbaik biasanya itu kaitannya dengan bukan hanya metode kurikulumnya, tapi juga pembentukan karakter, apalagi sekolah Katolik. Jadi sebenarnya saya sendiri tidak pernah menyangka bahwa saya akan berkenalan dengan pornografi justru di dalam sebuah sekolah yang notabene adalah orang-orang yang terpelajar ya, secara status ekonomi, sosial juga menengah ke atas gitu. Tapi saya kemudian melihat bahwa memang pornografi ini sesuatu yang siapapun bisa kena ya, apalagi kalau beberapa waktu ini kita dihebohkan. Sebenarnya bukan beberapa waktu ini ya. Jadi ada seorang apologis ya Kristen ya, yang kemudian sekarang ini setelah hasil investigasi ya, nanti kita akan coba melihat beberapa hal juga berkaitan dengan ini, yang kemudian juga jatuh di dalam dosa pornografi. Jadi kita coba batasi dulu ya, sekali lagi teman-teman, kita akan membatasi, ini adalah sebuah gambaran umum. Jadi nanti dengan waktu yang ada kita coba melihat secara gambaran umum. Dan harapannya dari sesi ini, sesi persekutuan pada malam hari ini, adalah kita bisa mencoba untuk memetakan medan pertempuran kita nih. Jadi medan pertempuran kita itu akan menentukan bagaimana kita menyiapkan amunisi untuk kita bisa berperang melawan kedagingan dan juga sistem dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, saudara sekalian, penting sekali teman-teman untuk melihat bahwa waktu kita bicara tentang pornografi, pengertian secara umum, memang itu bicara tentang hal yang secara definisi mungkin ya, adalah segala bentuk tindakan melihat orang lain sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Di dalam undang-undang di Indonesia sebenarnya ada undang-undang anti pornografi dan pornoaksi ya, pasal 1 menyatakan pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang eksploitasi seksual, kecabulan, dan atau erotika. Jadi dari definisi ini kita bisa melihat bahwa yang namanya pornografi itu
sangat luas sekali cakupannya. Jadi tidak hanya sekedar mungkin video, gambar, tetapi juga ada banyak hal, kata-kata, kalimat yang mungkin juga mengeksploitasi pornografi. Dan sedikit banyak di dalam pendahuluan ini saya mencoba untuk mengutip Dr. Sarjito ya. Waktu itu pernah membuat sebuah gambaran bahwa pornografi ya, porno aksi, apapun itu namanya, itu di dalam tahun 2014-2017 itu hampir 97% anak-anak pemuda dan remaja itu melakukan atau mengakses hal apapun yang bersifat pornografi. Jadi coba kalau saya bacakan beberapa gambarannya ya. Jadi 2017 itu 94% siswa pernah mengakses konten porno, 43% internet, 57%, ini cukup tinggi, adalah melalui game, ya, sebanyak 4% film atau TV, dan media sosial 34%, majalah 19%. Nah, jadi memang berkembangnya pornografi ini, kalau kita melihat secara luas, kita harus bisa mengakui bahwa pornografi ini bukan hanya sekedar pergumulan anak-anak pemuda dan remaja, tetapi ini menjadi sebuah akses yang sangat luas dan besar ketika melihat bahwa pornografi ini juga berkaitan dengan industri, ya, sebuah usaha untuk mendapatkan keuntungan, bahkan ketika kita itu masuk di dalam sebuah konteks kecanduan. Jadi ini kan sulitnya gini teman-teman sekalian, waktu kita bicara tentang pornografi, walaupun dampaknya itu sangat besar seperti obat bius atau narkoba, tetapi penanganan dan juga konsekuensi ganjaran terhadap mereka yang melakukan aksi pornografi atau menjadi pelaku, ya, menonton film porno, mengakses dan lain sebagainya, itu sangat berbeda sekali. Jadi tidak aneh kalau kemudian di Indonesia ini ganjaran terhadap orang-orang yang melakukan pelaku, ya, apapun itu, ya, mendistribusi, memproduksi dan lain sebagainya, itu beda sekali dengan orang yang kecanduan narkotika, ya. Bahkan kalau kita mau jujur aja kan nggak pernah ada, ya, satu isu, ya, hukuman terhadap mereka yang melakukan aksi pornografi, mendistribusikan atau memproduksi itu dengan hukuman mati. Padahal waktu kita masuk dalam konteks narkotika ada. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita juga melihat ada video 19 detik, ya. Yang sudah nonton bisa kasih reaction. Oke, luar biasa. Di sini nggak ada, ya. Saya juga dapat sih sebenarnya, dan saya juga nonton, ya, saya juga melihat, ya, 19 detik, dan konon katanya tidak hanya 19 detik guys, jadi itu panjang sekali. Tapi anyway kita melihat perlakuannya hari ini, ada banyak netizen yang kemudian juga protes, bener nggak? Protes, kenapa? Karena sampai dengan saat ini akunnya yang bersangkutan itu masih bisa memposting, melakukan endorsement, melakukan segala sesuatu layaknya orang yang tidak punya konsekuensi apapun. Walaupun ini debatable, ya, saya bukan ngomong saya pro bahwa dia ini harus diganjar, harus dipenjara lain sebagainya. Saya nggak bahas sampai di sana, tetapi kita bisa melihat perlakuan, konsekuensi dan lain sebagainya di dalam konteks hukum itu sangat rendah sekali. Oleh karena itu kalau kita melihat dalam bagian ini tidak aneh kalau 97% ini 2017, bayangkan, apalagi 2021, kemudian akses internet, akses media sosial dan game itu bisa sangat mungkin memudahkan kita untuk melihat beberapa aksi porno dengan sangat mudah, ya, dengan sangat mudah. Bahkan kalau teman-teman ikut main game, ya, beberapa game di App Store, di Play Store, kita harus bisa mengakui ada misalnya balapan gitu, ya, balapan, lalu kemudian kan ada flag girl, ya, kalau dulu aku tuh kalau main biliar tuh adanya score girl. Kalau dulu, ya, dulu zamanku, ya, ini maaf, ya, ini usianya memang terbukti. Saya menyapa dulu Pak Dodi, ya. Ini ada Pak Dodi. Selamat malam Pak Dodi, kita kan seangkatan, ya. Jadi mungkin tahu yang saya maksudkan, ya. Jadi dulu tuh main biliar tuh konotasinya tuh udah kayak gitu. Jadi orang wanita-wanita yang mencatat nilai main biliar itu memang ya bukan hanya sensual, ya, tetapi mengundang sebuah erotika tertentu. Nah, sekarang itu di game ada yang begitu juga. Jadi orang kalau main balapan gitu, ya, itu wanita memang yang
apa ya, memulai startnya atau kemudian ada ya memang begitu dibuat memang sedemikian menariknya. Jadi apakah batasan di dalam pornografi? Nanti kita akan coba bahas ini lebih dalam lagi. Generasi muda Kristen Indonesia mencatat sebuah survei ya, bilangan research 43,5% pernah mengunjungi situs pornografi. Ini lebih mengerucut kepada orang-orang Kristen. Di internet lebih dari 1 kali, laki-laki 3 dari 5, perempuan 1 dari 4. Jadi kalau melihat survei generasi muda Kristen Indonesia ini, tidak bisa menutup mata juga bahwa pergumulan kita menghadapi pornografi ini sangat berat. Bahkan kalau kita mau jujur, beberapa orang yang begitu sangat aktif di dalam pelayanan gereja, bahkan sampai dengan saat ini masih terbelenggu di dalam konteks pornografi ini. Jadi kalau kita mau memahami ini, saya mengakui bahwa pengakuan tanpa pengenalan itu kebohongan. Mengakui Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak pernah mengenal Yesus sebagai Tuhan, hanya kemudian eksekusi dalam konteks pelayanan dan rutinitas kehidupan beragama, kemudian membuat kita itu sulit sekali untuk menemukan jawaban di tengah semua pergumulan yang kita sedang hadapi saat ini. Oleh karena itu, saya akan membuat sebuah gambaran yang lebih umum, membaginya dengan 4 hal. Jadi sebenarnya ini harusnya ada 5, satu lagi konteks kesehatan, tapi saya akan masukkan dalam konteks kejiwaan. Jadi sama saja ya, kurang lebih ada irisannya, karena beberapa hasil survei kedokteran menyatakan bahwa begitu seseorang terlibat aktif di dalam pornografi ya, maksudnya mengakses porno, itu ada levelnya ya. Jadi level 1 orang membaginya biasanya itu setahun misalnya 1 sampai 2 atau 3 kali mengakses, lalu level yang berikutnya setiap bulan, lalu kemudian level berikutnya setiap minggu, ada yang setiap hari, bahkan ada yang melakukan kegiatan menonton film porno dan lain sebagainya dengan eksekusi seks yang lainnya ya. Jadi ada perilaku seks yang kemudian tidak hanya diimajinasikan, tapi kemudian menggunakan alat-alat tertentu untuk bisa memuaskan dirinya sendiri. Karena kalau kita bicara tentang kejiwaan ini, saya loncat sedikit ya, kejiwaan ini itu berkaitan sama kesehatan, karena ada hormon namanya dopamin yang kemudian pornografi ini luas supaya kita bisa memahami juga ya, gimana kan gini ya, orang kalau ke dokter itu kan harus diagnosa dulu ya sakitnya ya. Jadi nanti kita akan juga memahami kalau kita ngomong tentang bisa lepas, bebas, itu apa sih definisi bebas itu ya, juga harus dipahami ya. Misalnya contoh, saya ini kan pemakaian narkotika dahulu ya. Ya, jadi kalau ditanya apakah saya bisa dikatakan lepas dan bebas, ya nanti akan masuk dalam definisi, akan saya jelaskan. Oke, saya lanjut dulu ya. Terima kasih sebelumnya Michael. Oke, sampai mana tadi? Sampai ke kejiwaan tadi ya, saya loncat sedikit ya. Nah itu tadi hormon dopamin ya. Hormon dopamin ini bisa merusak ya otak kita dan kemudian memberikan sebuah gambaran yang nampak di dalam gejala-gejala kehidupan kita. Jadi Profesor Sarjito itu memberikan contoh yang cukup menarik karena dia katakan demikian. Orang yang kecanduan narkotika dalam level yang sangat tinggi ya, jadi dalam akses satu hari itu bisa lebih dari 3 atau 4 kali mengakses dan melakukan masturbasi secara pribadi. Itu menurut Profesor Sarjito itu memberikan sebuah simptom, gejala-gejala yang nampak, misalnya kecemasan ya. Orang-orang yang seperti ini sulit sekali untuk membuka diri terhadap orang lain, sangat senang dengan kesendirian. Orang-orang yang seperti ini juga kemudian suka bohong ya, mudah sekali berbohong. Dia selalu mencari cara untuk menutupi apa yang menjadi kesalahannya. Dan semua gejala-gejala ini sangat mirip sekali dengan orang yang kecanduan narkotika. Jadi sekali lagi ini adalah satu elemen ya di dalam semua konteks kehidupan kita, di mana kita mudah sekali kecanduan ya, mudah sekali jatuh di dalam sesuatu yang kita tahu itu salah, tapi kita tidak punya kekuatan untuk melepaskannya ya, tidak mudah untuk melepaskannya. Saya bilang
sulit itu bukan berarti nggak bisa ya. Makanya nanti kita ikuti dulu supaya kita bisa memahami apa yang saya maksudkan di dalam konteks susah, tapi bukan berarti kita nggak bisa untuk melepaskannya. Oleh karena itu yang pertama adalah saya akan bahas tentang industri. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat biografi ini ya, ini saya nanti akan mundur lagi ya, tapi saya coba ya, Hugh Hefner ini ya, ini adalah tokoh dunia, pendiri majalah Playboy. Ya, Kompas.com itu memberikan sebuah catatan yang menarik. Sejak 1953, majalah Playboy ini itu memberikan pengaruh utama terhadap kalimat yang dipakai sangat menarik, yaitu revolusi seksual ya di Amerika Serikat pada dekade 1960-an. Tidak hanya dikenal sebagai pengusaha, Hefner juga merupakan pembela kebebasan, perhatikan ya, pembela kebebasan berekspresi dan aktivis politik pada isu tertentu. Jadi kalau melihat di dalam konteks pendiri ini, lalu ini menjadi industri yang kemudian bisa melipat gandakan buku-buku porno gitu ya. Lalu kemudian bisa mempunyai badan hukum yang kemudian juga diterima, bahkan dikatakan revolusi seksual. Maka kita bisa melihat bahwa sistem dunia ini sebenarnya membuka sebuah ruang bahwasanya mereka itu melihat aksi-aksi seksual di luar pernikahan itu wajar dilakukan asalkan bisa dikendalikan oleh government. Gitu ya kurang lebih ya. Jadi bisa dikendalikan. Artinya seperti halnya alkohol misalnya ya. Ada negara tertentu yang memberikan akses boleh ya, asal menunjukkan ID ya, di atas 18 tahun mungkin bisa membelinya ya, bisa mengaksesnya. Sama juga beberapa negara membuka ruang seperti itu. Jadi prostitusi itu lebih baik jangan diberhentikan tetapi dikelola dengan baik ya, dibatasi, diberikan aksesnya, karena ada banyak orang yang memikirkan kalau memang nanti dihentikan ini nggak bisa berhenti, ini kan masalah syahwat. Orang akan mencari, gimana pun caranya dia harus memuaskan ini. Maka nanti kalau diberhentikan dan di stop oleh pemerintah, mereka akan melakukannya dengan gelap. Nah, sulit sekali untuk bisa mengidentifikasi, sehingga nanti penyakit-penyakit kelamin, ya, kemudian hal-hal lainnya yang bersinggungan dengan hal negatif karena pornografi, misalnya perselingkuhan lain sebagainya, sulit sekali untuk bisa cegah atau minimal bisa dipahami, dilihat dalam satu konteks ruang tertentu. Ya, ini kan waktu itu pernah juga dibahas nih di Indonesia ya. Salah satu mantan gubernur Jakarta juga pernah mengatakan demikian, atau mungkin di Jakarta sendiri ya. Jangan dihentikan, kalau dihentikan malah jadi sulit. Mereka akan melakukan aksi-aksi industri porno ini dengan gelap gitu, sulit. Lebih baik ya sudah, lebih baik ya misalnya katakanlah ada prostitusi, ya sudah, mereka yang mengambil pilihan untuk menjadi hostess atau orang yang bahasanya saya juga lupa, nggak pakai wanita tunasusila lagi sekarang, pakai PSK ya kalau nggak salah ya, pakai PSK ya, penjajah seks komersial gitu ya kurang lebih ya. Nah itu lebih bagus, artinya nanti setiap bulan sekali dicek apakah mereka sehat. Ya kalau perlu diberikan pelatihan lah ya, supaya mereka tahu cara menggunakan kondom yang baik, cara menggunakan atau melakukan aksi seks yang baik kepada para langganan, supaya tidak terjadi sakit penyakit A, B, dan C dan sebagainya. Lebih baik begitu, jadi jangan dihentikan, tapi dikelola, dibatasi, diperjelas. Nah oleh karena itu, waktu kita melihat di dalam aksi pornografi, jangan aneh kalau kemudian kita juga mendapati kenapa masalah hukum tentang pelaku atau distribusi porno atau produksi porno ini tidak mudah, karena sifatnya jadi abu-abu. Karena di satu sisi yang lain, kalau memang itu berbadan hukum, oke saja. Bahkan teman-teman sekalian, kalau kita mau lihat, saya nggak tahu ya, Playboy Indonesia hari ini apakah masih berproduksi atau enggak. Tapi dulu itu di zaman saya, wah banyak sekali majalah-majalah yang mungkin tidak langsung terbuka secara semuanya ya. Tetapi kan gini, pornografi itu ditentukan dari apa sih? Nah ini kan jadi sulit juga ya. Karena gini, waktu kita belajar biologi kan kita melihat juga badan tubuh wanita atau pria yang telanjang, betul nggak sih? Dan apakah itu masuk dalam pornografi? Ini kan lucu ya, bahkan ada banyak tuduhan terhadap kepada orang Kristen, khususnya ketika membaca kitab Kidung Agung.
Ya, kenapa kok membaca Kidung Agung lalu orang ngomong, wah ini majalah atau buku kitab suci yang tidak suci. Ini di dalamnya banyak aksi porno. Kenapa? Karena ada kalimat-kalimat tertentu yang tidak lazim dipakai. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pornografi itu sifatnya dari objek yang dilihat atau dari bagaimana orang melihat objek tertentu? Ya, nah ini teman-teman harus bisa paham juga nih. Karena nanti kalau nggak bisa memahami ini, kita akan blur. Nanti ada orang bertanya begini, Pak Joy, kalau pacaran itu batasannya apa sih? Pegangan tangan boleh nggak? Pelukan boleh nggak? Ya, kissing boleh nggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya akarnya adalah bagaimana kita memahami bahwa pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, otak dan pikiran dan hati manusia itu sangat besar berpotensi untuk melakukan aksi tersebut. Jadi kalau saya bilang apakah orang yang melakukan pornografi itu hanya karena melihat? Enggak, kadang-kadang orang melihat patung telanjang itu di gerejanya Pak Tong, ya. Itu ada orang ngomong, wah ini lihat patung bisa terangsang. Ya, saya juga jadi khawatir ada orang lihat kucing nggak pakai celana juga bisa terangsang gitu. Kenapa? Karena problemnya itu bukan dari objek yang dilihat, tetapi dari bagaimana manusia itu sebenarnya tidak bisa lagi mengendalikan pikirannya. Makanya tidak aneh waktu orang melakukan industri pornografi, kemudian variasi-variasi itu dijual, ya quote and quote. Dan masalahnya adalah kita menjadi konsumen. Nah, orang yang mengkonsumsi film-film itu kemudian di dalam pikirannya mempunyai sebuah parameter tertentu. Maka tidak aneh kalau kemudian ada banyak anak pemuda itu mengkonsumsi bukan hanya filmnya, tidak hanya melakukan aksi seks dengan orang lain atau masturbasi, kemudian mencoba-coba yang lainnya. Misalnya menggunakan alat bantu seks, ya, entah itu yang vibrator, entah itu yang buat pria ada dolls, ya, sex dolls itu dibeli juga, ada banyak orang yang membeli itu juga, atau mungkin variasi film porno yang sudah mulai dari X1X, double X, triple X, ya. Saya pernah lihat semuanya itu teman-teman sekalian, dari yang melakukan seks dengan kuda, ya, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Mengerikan sekali. Tetapi itulah karena ini dunia industri. Kalau begitu saja, maka mereka akan kehilangan konsumen. Ya, sehingga kalau kehilangan konsumen, tidak ada lagi pilihan. Mereka harus mempunyai banyak variasi. Yang kedua adalah gaya hidup. Nah, ini dia. Ya. Nah, waktu kita ngomong gaya hidup, hampir semua lini di dalam kehidupan kita ini akan bersinggungan dengan hal itu. Sebuah buku menjelaskan tentang struggling anak-anak pemuda, ya, struggling with contentment, life in a life with comparison, membandingkan satu dengan yang lainnya, struggling with identity, struggling with compassion, struggling with relationship. Kita ini ada di dalam sebuah konteks kehidupan yang selalu bergumul dengan kepuasan, dengan kepenuhan, dengan identitas, dengan gairah hidup, dengan relasi. Dan jika kita melihat dari semua struggling, contentment, kepuasan, identitas, relasi, dan lain sebagainya, celah pornografi ini masuk di dalamnya dan mencoba untuk membuat seseorang itu bisa menemukan identitasnya di dalam konteks perilaku seks yang mengakses film-film porno. Loh, pertanyaannya, kok bisa Pak Joy? Hubungannya apa? Karena orang yang nonton film porno itu punya kuasa untuk memulai dan mematikan. Dia merasa bahwa dia punya kepuasan yang bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Ya, makanya saya mau katakan gini, selama kita tidak menemukan kepuasan di dalam Tuhan, pernikahan sekalipun tidak akan mengobati ketergantungan kita terhadap pornografi. Sekali lagi, sebelum kita menemukan kepuasan kita di dalam Tuhan, pernikahan sekalipun tidak akan pernah bisa mengobati, ya, pergumulan kita terhadap pornografi. Jadi struggling dengan compassion, dengan identitas, dengan contentment ini, itu berdekatan sekali dengan apa? Dengan gaya hidup, dengan lifestyle. Loh, apa hubungannya? Lifestyle-nya begini akhirnya. Karena si A itu di kampus adalah tokoh basket tertentu. Si A adalah tokoh yang orang yang dilihat oleh orang-orang tertentu, melakukan hal yang sama. Maka saya sebagai orang yang mengagumi orang tersebut juga akan melakukan hal yang sama.
Ya maksudnya tahu ya, ini kan peer pressure ya, tahu nggak sih peer pressure ya? Tekanan di dalam sebuah komunitas kan. Kenapa